Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan bahwa pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan untuk membangun ibadah walaupun situasi belum memungkinkan untuk mengadakan ibadah di gereja. Namun Tuhan mengaruniakan akal budi kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan ibadah secara online, agar bisa membangun peribadatan di tengah keluarga masing-masing. Selamat membangun ibadah hari Minggu, semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Saat ini kita akan masuk dalam peribadatan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Nya. Kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Mari kita awali peribadatan ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 68 bait yang pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam kebaktian hari Minggu di keluarga kita masing-masing. Dan mari bersama-sama kita satukan hati, kita satukan niat kita untuk kita masuk dalam kebaktian kita di minggu ini. Kita masuk dalam saat teduh kita. Biarlah di hati kita masing-masing kita berucap bahwa pertolonganku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allahku, Allah yang penuh kasih, Allah yang dengan kesetiaan berkenan memberikan pemeliharaan dan berkat-Nya di hidupku sampai kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari kita kembali menyanyikan kidung pujian kita nomor 68. Kita akan nyanyikan bait yang ketiga. Salam kasih dan salam damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, biarlah tetap ada di hidup saudara-saudara, menjadi penyertaan bagi saudara-saudara. Amin.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mendengar satu nats dalam Alkitab kita yang akan mendasari kebaktian kita pada saat ini. Saya mengambil dan akan membaca Mazmur 133, ayatnya yang pertama. Demikian Bapak Ibu, Mazmur 133 ayat yang pertama sebagai tema ibadah kita. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerukunan antar anggota keluarga, kerukunan di dalam hidup berkeluarga, sesungguhnya juga merupakan bagian dari kesaksian Kristen kita kepada dunia di sekeliling kita. Kepada lingkungan inilah, dengan kerukunan yang ada, kita menunjukkan bahwa kita sebagai keluarga-keluarga Kristen adalah keluarga-keluarga yang taat kepada ajaran Tuhan, patuh kepada tatanan Tuhan. Dengan kerukunan yang ada, orang akan memandang bahwa damai sejahtera Tuhan berdiam di keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, mari bersama-sama kita sambut dan kita hayati tema ibadah kita ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 451, ayat yang pertama dan yang kedua. Kita bersama-sama akan masuk dalam doa kita. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami akui sebagai pemberi berkat, Bapa Tuhan yang terus memelihara hidup kami, biarlah terpuji nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya, atas segala penyertaan, berkat, dan pemeliharaan-Mu yang terus kami nikmati di kehidupan kami hingga dengan saat ini. Kami saat ini masih boleh merasakan berkat daripada-Mu, kecukupan di hidup kami, kekuatan, kesehatan, bahkan damai sejahtera-Mu. Semua terjadi karena kasih sayang-Mu bagi kami semua. Dan kami yakin pula Bapa, bahwa kasih sayang-Mu juga terjadi bagi semua ciptaan-Mu di muka bumi ini. Maka biarlah kami bersama-sama dengan seluruh ciptaan yang ada, senantiasa mengagungkan, memuliakan nama-Mu kekal sepanjang masa. Bapa di sorga, saat ini dengan segala kerendahan hati kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus. Di hadirat-Mu kami menyadari, bahkan kami mengakui
bahwa banyak hal yang menjadi kehendak-Mu atas kami tidak kami lakukan di kehidupan kami. Ketika Engkau menghendaki kami untuk memberlakukan kasih seperti Engkau mengasihi kami pun belum sepenuhnya mampu mengasihi Engkau, mengasihi sesama di sekeliling kami. Terbukti ya Tuhan, bahwa melalui apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan di kehidupan kami, seringkali tidak dirasakan baik dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Bahkan juga seringkali melalui apa yang kami lakukan ini, timbul perseteruan, timbul permusuhan, muncul rasa sakit hati di hidup saudara-saudara kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami pada saat ini dan ketulusan budi kami, biarlah kami mengakui kesalahan kami di hadirat-Mu. Karena kami percaya Bapa, bahwa Engkau-lah yang akan mengampuni kami. Engkau yang akan terus mengajar kami, sehingga kami bisa meninggalkan apa yang tidak berkenan kepadamu dari hidup kami. Saat ini kami juga mohon kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh memperbaiki diri kami dari hari ke hari, sehingga hidup kami ini pun juga boleh menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak terang di dunia ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang hari ini kami datang bertelut di hadirat-Mu, memohon ampunan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan, bersama-sama kita nyanyikan kidung jemaat kita nomor 371, bait yang pertama dan yang kedua, sebagai ungkapan penghayatan kita atas ampunan yang dari Tuhan bagi kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita memohon pertolongannya, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, perkenanlah kami kembali bersama-sama bersujud di hadirat-Mu. Di tengah-tengah kami bersama-sama membangun ibadah pada hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan,
bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami bukan hanya bisa merasakan, tetapi kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami pun berdoa untuk hamba-Mu yang Kau perkenankan menaburkan firman pada kesempatan hari ini. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang memberi kekuatan, biarlah Engkau yang bergendak di dalam hatinya, supaya firman-Mu nyata di dalam kehidupan kami selaku umat-Mu ini. Demikianlah ya Tuhan permohonan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Adalah firman yang akan kita baca pada hari ini, yaitu di dalam kitab Yeremia bab 28 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang Kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Amin. Sampai di sana, Bapak Ibu dan Saudara, kita membaca dan juga mendengar bagian kesaksian dari Alkitab kita. Dan yang disebut berbahagia adalah kita semua yang berkenan untuk membuka hati mendengar, menyimpan dan memperhatikan setiap sabda dan kehendak Tuhan untuk kita berlakukan di kehidupan kita hari demi hari. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang hidup bersama dengan orang lain, ketika seseorang hidup berdampingan dengan sesamanya, maka dalam kehidupan bersama itu sangatlah mungkin terjadi yang namanya beda pendapat. Karena masing-masing kita pasti memiliki pendapat yang berbeda atas hal yang sama. Bisa disebut bahwa beda pendapat satu dengan yang lain adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah,
Saya menyebut beda pendapat adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah. Karena bisa jadi kita semua juga pernah mengalami beda pendapat dengan sesama kita. Atau bahkan mungkin dua orang yang sama pernah mengalami lebih dari sekali berbeda pendapat atas hal yang berbeda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang meskipun yang namanya beda pendapat adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah, namun ketika kita tidak mewaspadai perbedaan pendapat yang ada, bisa jadi perbedaan pendapat antara seorang dengan sesamanya bisa berakibat sesuatu yang sangat-sangat fatal. Bisa berujung celaka, bahkan lebih bisa merusak kehidupan bersama, merusak sebuah kerukunan. Demikian juga Bapak Ibu, bahwa bacaan kita pada saat ini dari kitab Nabi Yeremia, pasalnya yang ke-28 ini. Di sana pun juga nampak sebuah perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat itu terjadi antara Nabi Yeremia dengan seorang nabi yang lain, yang disebut namanya di sana adalah Nabi Hanaya. Perbedaan itu muncul ketika keduanya memiliki pendapat yang berbeda tentang penghukuman Allah atas umat Tuhan. Nabi Hanaya menyampaikan pendapatnya yang didasari bahwa itu juga adalah kehendak Tuhan, menyebut bahwa kesengsaraan, penghukuman Allah atas umat akan segera berakhir dalam beberapa tahun ke depan. Namun berbeda dengan Nabi Yeremia yang menyebut berpendapat bahwa penghukuman Allah atas umat itu masih terjadi dalam waktu yang panjang. Bahkan di tengah-tengah penantian berakhirnya penghukuman itu, masih akan datang malapetaka yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, rupanya atas perbedaan pendapat ini, umat Tuhan pada waktu itu cukup dibingungkan kepada siapa mereka akan lebih mempercayai. Karena kedua nabi ini mengatakan pendapatnya atas dasar sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa rupanya ketika Nabi Yeremia menyadari bahwa perbedaan pendapatnya dengan Nabi Hanaya ini menimbulkan keresahan di hidup umat, maka Nabi Yeremia lebih memilih untuk mengalah atas perbedaan pendapat itu. Ada dua sikap dari Nabi Yeremia, Bapak Ibu, atas perbedaan pendapat itu yang barangkali hari ini perlu untuk kita garis bawahi, perlu untuk kita renungi bersama. Mari Bapak Ibu kita melihat ke ayat yang ke-5 di sana. Atau ayat yang ke-6 sebagai perkataan Nabi Yeremia yang mengatakan demikian. Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Ini menjadi jawaban Nabi Yeremia atas pendapat Nabi Hanaya. Bapak Ibu, dari jawaban inilah nampaknya Yeremia mengakui, Yeremia beranggapan bahwa Nabi Hanaya ini mengungkapkan pendapatnya atas dasar sabda Tuhan itu karena sebuah ketidaktahuan. Nabi Hanaya mengungkapkan yang semacam itu
tentunya juga karena ketidaksengajaannya. Ini yang dipahami oleh Yeremia terhadap Nabi Hanaya, sehingga Nabi Yeremia pun mengalah atas perbedaan pendapat itu. Hal yang kedua, Bapak Ibu, sikap Nabi Yeremia nampak di ayat yang ke-9. Demikian Bapak Ibu. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, rupanya Yeremia melalui ungkapan yang demikian tadi menganggap bahwa apa yang diungkapkan oleh Nabi Hanaya didasari dengan ketidaktahuannya menjadi sesuatu yang salah, menjadi sesuatu yang palsu, bahkan kalau boleh disebut menjadi sebuah kebohongan. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rupanya dua hal inilah yang boleh mengajar kita hari ini, khususnya di dalam kita hidup berkeluarga, dalam rangka kita ke depan nanti, 1 bulan ke depan, kita memasuki bulan keluarga di Gereja Kristen Jawi Wetan ini. Menghayati bagaimana kehidupan bersama sebuah keluarga yang Tuhan sendiri menghendaki, sebuah kerukunan terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen ini. Bapak Ibu, sebagai bekal kehidupan berkeluarga kita, dua sikap Nabi Yeremia ini barangkali perlu untuk kita hayati dari hari ke hari. Bahwa rupanya hal yang merusak sebuah kerukunan dalam sebuah keluarga, sehingga menjadi sebuah perbedaan pendapat yang sangat mungkin berakibat fatal, mungkin sampai kepada perpecahan keluarga, pada umumnya didasari oleh dua hal. Yang pertama, karena barangkali seseorang mengungkapkan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu dasarnya. Dia mengungkapkan sesuatu karena sebuah ketidaksengajaan yang dia tidak tahu sebabnya. Satu hal inilah Bapak Ibu yang boleh mengajar kita barangkali, bahwa rupanya untuk menghindari rusaknya kerukunan, maka kita lebih menjaga mulut dan lidah kita untuk tidak mengungkapkan sesuatu yang kita sendiri tidak yakin, kita sendiri tidak tahu apa alasannya, apa sebabnya. Karena ketika ini diungkapkan, pastilah akan berujung kepada perbedaan pendapat. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, rupanya ketika Nabi Yeremia tadi di depan menganggap Nabi Hanaya ini mengungkapkan sesuatu yang palsu, mengungkapkan sesuatu yang salah, maka itu pun yang harus dihindari di sebuah keluarga. Anggota keluarga harus terus belajar untuk mengungkapkan bukan sesuatu yang salah. Bapak, Ibu, dan Saudara, rupanya ketika kita hari ini diajar untuk membina sebuah kerukunan, maka sekali lagi, apa yang disikap Yeremia inilah yang menjadi bekal kita. Bahwa kita di keluarga kita masing-masing, jangan pernah mengungkapkan sesuatu yang keliru. Kalau kita pahami itu keliru, tidak perlulah itu diungkapkan. Ataupun tidak perlulah kita mengungkapkan sesuatu yang sama sekali kita juga tidak tahu latar belakangnya, apa alasan dan sebabnya. Karena kedua ungkapan yang semacam ini, inilah yang akan memicu kepada perbedaan pendapat,
Dan ketika kita tidak bisa menata layani perbedaan pendapat, akibat fatal yang akan terjadi. Kerukunan itu pun rusak di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita bina kerukunan di rumah tangga sebagai sebuah kesaksian kita kepada lingkungan, kepada dunia di mana kita ada. Inilah kehendak Tuhan atas keluarga-keluarga kita. Amin. Sejenak kita masuk dalam saat teduh kita. Bapa, kami bersyukur bahwa saat ini kami diajar tentang apa yang mestinya kami ungkapkan di tengah-tengah keluarga kami. Bukan sesuatu yang tidak benar, bukan sebuah kebohongan, bukan pula sebuah hal yang kami sendiri tidak pahami. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa ketika kedua hal itulah yang terjadi, maka keluarga kami sendirilah yang terancam kerukunan kami. Bina hati kami, jagai mulut dan lidah kami, sehingga keluarga kami juga akan tetap ada dalam kerukunan, jauh dari perbedaan-perbedaan pendapat yang bisa merusak kerukunan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita ungkapkan bersama pengakuan iman kita sebagai wujud keyakinan kita bahwa Tuhan yang telah berfirman kepada kita, Tuhan pula lah yang kita sapa dengan sebutan Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan mengawal kita semua dalam melakukan setiap sabdanya. Kita ungkapkan dari hati kita masing-masing pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama satukan hati untuk masuk ke syafaat kita. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya ya Allah, pencipta pemelihara kami. Kasih sayangmu, berkat-mu senantiasa melimpah di kehidupan kami, di kehidupan keluarga kami masing-masing. Terlebih sampai saat ini, kami masih boleh merasakan kerukunan, eratnya relasi di keluarga kami masing-masing. Semua terjadi karena Tuhanlah yang berdiam dan menunggui kami semua di keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan ini. Bapa dalam sorga, biarlah bersama-sama saat ini kami menyatukan hati, menaikkan permohonan-permohonan kami kepadamu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang masih terus berjuang untuk memutus rantai penyebaran virus yang mematikan di lingkungan negara kami ini, bahkan di negara-negara lain. Berkati pemerintahan bangsa kami, berkati mereka yang terlibat di dalam penanganan dan penanggulangan virus corona ini, berkati para medis yang terus berupaya berjuang menyembuhkan mereka yang telah terinfeksi oleh virus ini. Berkati pula
para penderita. Berkati keluarga-keluarga mereka, sehingga di dalam kehidupan yang dilingkupi oleh ancaman virus ini, semakin hari situasi kondisi inilah yang boleh membawa hidup bangsa kami ini semakin berserah kepadamu. Juga keluarga kami masing-masing, ya Tuhan, di tempat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menjagai kami. Jangan biarkan kami lepas dari tuntunan-Mu. Tetap sertai kami. Sehingga dalam keadaan apapun kami masih tetap memiliki seorang penolong yang berkuasa atas kami, penolong yang penuh kasih bagi kami. Sampai dengan saat ini keluarga-keluarga Kristen milik-Mu juga masih merasakan kasih sayang-Mu. Biarlah kami saat ini menyerahkan para orang tua, suami istri di keluarga kami masing-masing, mampukan mereka untuk memenuhkan apa yang menjadi kebutuhan hidup harian melalui pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan beri kebijaksanaan sehingga suami istri, para orang tua di keluarga-keluarga ini juga boleh terus membina anak-anak mereka sebagai generasi penerus bagi gereja Tuhan di tempat ini. Berkati pula pemuda-pemudi gereja yang juga ada di tengah-tengah keluarga-keluarga ini, mereka yang telah membutuhkan pasangan hidup, Tuhan yang akan memberikan jalan, memberikan titik terang kepada mereka. Kepada mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan juga yang akan memberikan jawaban atas doa-doa mereka. Bahkan mereka yang telah bekerja, Tuhan yang akan terus menjagai, memampukan mereka untuk melakukan dengan setia tugas pekerjaan yang diembannya di kehidupan pemuda-pemudi kami. Anak-anak kami yang masih berada di bangku sekolah mereka masing-masing, Tuhan juga sertai, bimbing mereka, sehingga di dalam belajar di rumah, mereka juga mampu untuk terus membina diri, mengasah diri, membekali diri dengan berbagai-bagai hal. Kami serahkan pula gereja Tuhan di tempat ini, dengan segala pelayan yang ada, di mana para pelayan ini yang terus melakukan tugas pelayanannya, sekalipun gereja di tempat ini sedang tidak digunakan. Namun apa yang dilakukan oleh para pelayan ini Tuhan mampukan untuk menjawab kerinduan warga jemaat, untuk bersekutu dengan sesamanya, bersekutu dengan saudara-saudara seiman di tempat ini. Berkati pula pemerintahan desa kami ya Tuhan. Tuhan mampukan mereka berlaku bijaksana, berlaku dewasa untuk terus mengawal kehidupan bersama di desa kami ini. Demikian Bapak yang menjadi permohonan-permohonan kami. Kami haturkan kepadamu, dilandasi kepercayaan kami kepada pengantara kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk mendasari kita mengumpulkan persembahan pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang begini firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam kita mengumpulkan persembahan pada saat ini, kita iringi dengan kidung jemaat nomor 469. Terima kasih atas yang Engkau
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah persembahan kita pada saat ini kita serahkan di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada jemaat-Mu pada saat ini di dalam kami membangun ibadah pada hari ini Tuhan. Begitu juga pada saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan. Suci dan kuduskan persembahan kami Tuhan Yesus, biarlah persembahan kami dapat menjadikan kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Begitu juga jemaat-Mu yang telah mengumpulkan persembahan pada hari ini Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati mereka semua. Begitu juga dengan pengelola persembahan Tuhan Yesus, kami percaya Kau berikan hikmat-Mu, biarlah kebijaksanaan yang terjadi di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan kita bersama-sama menyanyi dari kidung jemaat kita nomor 314. Bait yang pertama saja kita nyanyikan. Mari kita akhiri kebaktian kita dan undur dari hadapan Tuhan dengan bersama-sama kita menyiapkan hati dan hidup kita untuk menerima berkat dan juga penyertaan Tuhan atas kita semua. Inilah berkat Tuhan bagi saudara. Kasih karunia dari Allah Bapa Sang Sumber Kehidupan berlimpah-limpah atas saudara-saudara, menghidupi saudara-saudara. Damai sejahtera dan kasih yang sejati diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi saudara dan keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan untuk menjadi modal hidup rukun, hidup bersama dengan karib dan Roh Kudus yang akan terus bersekutu dengan kehidupan saudara, berdiam di hati saudara, menjadi sumber kekuatan batin saudara, sumber penghiburan, sumber kebijaksanaan saudara, sehingga saudara-saudara dan keluarga terus dimampukan untuk hidup rukun, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji Tuhan. Amin.